Mari buka firman Tuhan dalam kitab Hakim-Hakim, pasal yang ke-6. Saya ingin melanjutkan mengajak kita belajar tentang pemulihan yang dari Allah. Kita percaya tahun ini merupakan the year of total recovery. Tahun di mana akan terjadi dan sedang terjadi pemulihan total dalam kehidupan kita. Mari buka kitab Hakim-Hakim, pasal yang ke-6. Sebelum kita membaca, saya mau sampaikan sesuatu, saudara. Satu kali saya diundang untuk mengisi retreat sebuah gereja di Salatiga. Dan pada session yang kedua, saya diminta berbicara tentang generasi Yosua, the Joshua generation. Tapi pada session yang kedua, saya diminta untuk mengajar tentang strategi berperang. Saya bergumul dengan topik itu sampai akhirnya saya mendapati begini. Sesungguhnya setiap kita mencoba untuk mendapatkan suatu patokan yang mati dari Alkitab ini, 1, 2, 3, 4, 5 mati seperti itu. Lalu dalam hukum yang mati itu kita mencoba menerapkannya, saudara akan kecewa. Engkau akan bertemu dengan puluhan, bahkan mungkin ratusan tokoh dalam Alkitab ini, dan setiap mereka mengalami kemenangan mereka pada zaman mereka masing-masing. Tetapi yang luar biasa, tidak satu pun daripada tokoh-tokoh itu yang memiliki akan kehidupan yang persis sama. Tidak satu pun yang kita bisa lihat sebagai suatu pola atau patokan yang mati, dan kita berkata, ya seharusnya patokan inilah yang kita harus ikuti, tepat seperti orang ini mengikuti Tuhan. Allah bergerak pada masing-masing kita sesuai dengan apa yang Dia mau kerjakan di dalam kehidupan kita. Anda harus ingat itu. Allah melihat akan kehidupanmu pribadi demi pribadi, lalu kemudian Dia akan mulai menerapkan akan jalannya dalam kehidupan kita masing-masing. Tapi beberapa prinsip dasarnya tetap sama, dan kalau Anda peras akhirnya cuman Anda menemukan satu hal. Orang-orang ini adalah orang-orang yang taat kepada Dia. Itu saja, saudara. Nah, tetapi kalau kita mempelajari akan bagian demi bagian dari banyak pribadi ini, tetap kita bisa menikmati kekayaan yang luar biasa dari apa yang pernah Allah kerjakan. Makin kita mengerti banyak bagaimana Allah bekerja pada banyak orang, itu akan makin membuka hati kita sehingga mengizinkan rohnya bekerja makin bebas dalam hidup kita. Ingat, salah satu tugas dari Roh Kudus adalah mengingatkan kita akan apa yang pernah dikatakan, diajarkan Yesus. Dengan kata lain, Roh Kudus mengingatkan kepada kita apa yang Alkitab ini ajarkan kepada kita. Nah, bagaimana mungkin kita bisa diingatkan kalau kita tidak pernah membaca atau mengerti akan prinsip-prinsip itu? Sehingga saya berkata, pelajari semua tokoh-tokoh dalam Alkitab. Bagaimana mereka berhasil, apa yang membuat mereka kemudian gagal, jerat apa yang menimpa mereka. Makin kita belajar prinsip hidup mereka, saudara akan menikmati akan seluruh kekayaan surgawi. Apakah ada gunanya buat kita? Sangat banyak. Karena seluruh tokoh ini ketika digabungkan hidupnya, seluruhnya tergenapi pada satu pribadi. Siapa itu? Yaitu Yesus sendiri. Padahal kita diajar, kita mau sama seperti Dia. Untuk seperti Dia, kita mesti belajar precept upon precept, line upon line, bagian per bagian, garis demi garis, tangga demi tangga. Kita ikuti, kita lewati, kita masuki. Saudara, langkah demi langkahmu, engkau akan mengalami akan perubahan yang radikal dari Tuhan. Amen, saudaraku. Nah, sekarang mari kita belajar dari orang yang bernama Gideon. Minggu lalu kita belajar dari Daud, mari kita belajar pemulihan yang Tuhan kerjakan lewat orang yang bernama Gideon. Hakim-Hakim pasal yang ke-6, lihat mulai ayat yang pertama. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek,
dan orang-orang dari sebelah timur lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel. Juga domba atau lembu atau keledai pun tidak, sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya. Dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan onta-ontanya tidak terhitung banyaknya. Sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Sampai di sini. Anda akan mendengar cerita ini terus berlangsung dari zaman hakim-hakim setelah Yosua mati. Seluruh kitab hakim-hakim ini isinya seperti ini. Apa itu? Pada waktu pemimpinnya mati, mereka menyembah berhala, Allah menyerahkan mereka ke dalam tangan bangsa lain, sekian tahun mereka tertindas, mereka hidup sengsara, lalu baru mereka teriak kepada Allah. Lalu Tuhan akan membangkitkan seorang pemimpin, melepaskan mereka. Selama pemimpin itu hidup, mereka menyembah kepada Allah. Pemimpinnya mati, mereka meninggalkan Tuhan Allah, mereka menyembah berhala lagi. Karena dosa mereka, Allah serahkan lagi ke tangan bangsa asing, ditindas lagi, melarat lagi, habis-habisan lagi, mereka menjerit lagi. Allah kembali berikan seorang pemimpin, melepaskan mereka. Selama dia masih hidup, mereka menyembah kepada Allah. Pemimpinnya mati, nyembah berhala lagi. Anda akan lihat kesabaran Tuhan dan kenekatan orang Israel. Nah, sampai sekarang, dengarkan saudara, sampai sekarang pola ini toh tetap diikuti oleh anak-anak Tuhan. Setiap kali orang-orang Kristen mengalami kejatuhan di bagian yang sama. Setiap kali kita melihat kejatuhannya di bidang yang itu-itu juga, yang orang lain sudah pernah mengalami, tapi kita tidak pernah mau belajar daripada itu. Dan aneh sekali, kalau kita sampai berkata itu hal yang wajar, saya berkata itu berbahaya sekali. Kemarin di Ungaran saya bertemu dengan beberapa hamba Tuhan, lalu kita sharing-sharing. Dan ada seorang teman hamba Tuhan yang berkata begini, tapi memang betul begitu ya, hamba-hamba Tuhan itu memang ngalami dulu, utang dulu, lalu setelah gak bisa bayar, teriak-teriak dengan Tuhan, baru arah tolong, dan Tuhan akan berikan pertolongannya. Nah, saya berkata, ya betul, kalau beberapa orang ngalami begitu, tapi apa kita ini mesti ikut-ikutan utang dulu, supaya kecepit, supaya gak bisa bayar, lalu kemudian Allah buat mujizat? Ya, kalau Tuhan buat mujizat. Kalau Allah berkata, untuk orang ini sedikit variasi, tidak ada mujizat, kelenger semua saudaraku. Ya kan? Kenapa kita mesti mengikuti kejatuhan orang lain? Apakah kita bisa bertobat seperti dia bertobat? Apalagi kalau kejatuhannya sudah direncanakan. Sekarang Coyonggi katanya kena hutang besar. Itu membesarkan hati saya, saudaraku. Coyonggi juga gerejanya pernah utang, hampir tidak bisa bayar, teriak-teriak dengan Allah, lalu Allah memberkati. Kenneth Copeland juga ngalami yang sama, bangkrut habis-habisan, Allah memberkati, dia berteriak kepada Tuhan, Allah memberkati. Dua-duanya sekarang berkata, jangan utang katanya. Setelah mereka mengalami kepahitan itu. Nah, kalau kita sendiri berkata, oh ya, orang-orang besar itu utang dulu, lalu kemudian melarat, lalu kemudian diberkati. Sekarang gua mau utang, biar gua melarat. Ya, betul, utang dan akan melarat belum tentu diberkati. Kalau Allah bervariasi, variasi untuk orang ini tanpa mujizat, habis saudara. Loh, kenapa gak ada hasilnya? Lah, kamu bukan Coyonggi, kamu ya kamu sendiri. Aku punya cara untuk kamu. Terus apa Tuhan? Melaratlah 15 tahun. Nah, habis saudara. Mari kita belajar. Anda lihat di hakim-hakim, seluruhnya ceritanya sama. Seluruhnya ceritanya sama. Aneh sekali. Dan di situ saya melihat akan kesabaran Tuhan. Nah, mari kita melihat akan pemulihan yang Tuhan buat. Saudara sekalian, ada 7 poin yang saya mau sampaikan pada pagi hari ini. Saya bagi dalam 3 kelompok besar. Dari hidup Gideon ini kita belajar ada 3 kelompok besar yang kita lihat
Seluruhnya 7 poin. Bagian yang pertama kita akan belajar bagaimana Gideon sampai bisa mengenal Allahnya dan memanggil dia dengan nama Jehovah Shalom. Lalu bagian kedua, apa yang Jehovah Shalom ini kerjakan? Dan bagian yang terakhir, karakter apa yang tercipta dari pengenalan kita akan dia sebagai Jehovah Shalom. Dan dari ke-7 poin ini, saudara akan nanti melihat bagaimana Tuhan memulihkan akan orang Israel. Tahun ini adalah the year of total recovery. Tahun pemulihan total. Biarkan Tuhan yang memulihkan kita dengan jalannya. Saya berdoa, saya ajar Anda begini. Dengar firman Tuhan, bukan asal nulis poinnya. Buka rohmu yang lebar, serap dengan rohmu. 1 atau 2 kata yang diucapkan hari ini bisa berarti rema dalam hidup saudara. Dan itu yang engkau pegang dalam hidupmu sampai pemulihan terjadi. Amen. Allah punya banyak cara untuk memulihkan kita. Nah sekarang mari kita belajar dari Gideon. Yang penting buat Anda adalah buka hatimu, tangkap dengan rohmu. Sekali engkau bisa tangkap dengan rohmu, beberapa kata dari firman Tuhan cukup untuk mengubah dan memulihkan kita. Yang pertama, mari kita lihat pada ayat yang ke-11. Saya akan baca dari ayat yang ke-11. Alkitab berkata demikian. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra. Kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur, agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah perkasa. Dalam terjemahan lain dikatakan Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang tidak punya rasa takut. Luar biasa. Dikatakan pada waktu itu kan Gideon sedang sembunyi saudara, sedang takut sebetulnya. Tapi Allah berkata Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah perkasa, yang tidak punya rasa takut. Jawab Gideon kepadanya, ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini, selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Lalu kemudian Alkitab berkata, tetapi jawabnya kepadanya, ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Dengarkan apa yang Tuhan nyatakan sebagai poin yang pertama. Gideon dalam keadaan ketakutan, dia sedang menampi, mengerjakan akan gandumnya di tempat pengirikan akan anggur. Ketika Tuhan berkata, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah perkasa. Ya pahlawan yang tidak punya rasa takut, Allah menyertai engkau. Saya berdoa dan tiba-tiba saya tahu sesuatu saudara. Hal yang pertama yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup Gideon, bahkan dalam kehidupan kita adalah Dia mau mencabut semua roh intimidasi di dalam hidup kita. Orang ini dalam keadaan yang sangat ketakutan. Seluruh Israel tidak ada orang yang berani tampil membela akan bangsanya. Mereka dicengkram oleh ketakutan yang luar biasa akan orang-orang Midian. Dan selama roh intimidasi itu mencengkram membuat kita ketakutan, Allah tidak akan pernah bisa bekerja dengan bebas dalam kehidupan kita. Mengapa banyak orang Kristen tidak pernah bisa mengalami kemenangan?
Oleh karena dicengkram oleh roh intimidasi, jiwa dan hati serta pikiran mereka terintimidasi, ditakut-takuti begitu rupa, dan dia ketakutan luar biasa. Selama ancaman itu tidak lenyap dari pikiran dan hati kita, tidak pernah Allah bisa memulai sesuatu yang besar dalam kehidupan kita. Karena roh intimidasi ini mematikan akan iman kita, saudara. Gideon dalam keadaan ketakutan, dia sembunyi dari orang Midian, datang dipengirikan akan anggur dengan harapan orang Israel jangan datang kepadanya. Tetapi yang luar biasa, malaikat Allah berkata, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah perkasa. Dan dia berkata, pergi dengan kekuatanmu itu. Tuhan mau berkata, engkau tidak semestinya penakut, di dalammu ada aku menyertai engkau. Kekuatan yang di dalammu cukup untuk melepaskan umatku keluar dan dari ketakutan orang-orang Midian ini. Allah pertama-tama akan menghancurkan akan rasa takut kita, intimidasi dalam hidup kita. Ada orang-orang yang dipanggil Allah, tapi ketakutan akan hari depannya. Saya berani berkata sampai kapanpun pengurapan tidak pernah turun dalam hidupmu. Karena roh itu selalu mematikan, langsung mematikan benih iman yang mulai ditaburkan di dalam kehidupan kita. Orang-orang timur, orang-orang Indonesia, banyak, sebagian besar adalah orang-orang yang terintimidasi. Kita mengalami penjajahan 3,5 abad lebih dari bangsa-bangsa lain. Dan selama itu dikecam, dicengkram oleh ketakutan yang luar biasa. Karena kita dianggap sebagai bangsa nomor 2, nomor 3 yang tidak berdaya. Dan orang-orang bule adalah orang-orang yang paling utama di dunia ini. Berabad-abad nenek moyang kita diberi pengertian semacam itu dan hidup di bawah intimidasi, cengkraman bangsa lain. Tanpa disadari itu membentuk akan karakter bangsa, saudara. Sehingga waktu ketemu dengan bangsa lain selalu kita merasa lebih rendah daripada mereka. Kenapa? Itu roh intimidasi. Setiap kali bertemu dengan orang lain sudah punya perasaan minder, rendah diri, dan berkata, aku tidak bisa karena rendah diri. Kalau engkau rendah hati, itu yang dicari Allah. Kalau engkau rendah diri, itu intimidasi. Selama itu masih menguasai kita, rendah diri, ketakutan, kekhawatiran, khawatir akan hari depannya, khawatir segala sesuatunya, semua itu mengintimidasi kita. Dan seringkali bayang-bayang yang kita ciptakan sendiri lebih mengerikan daripada realita kenyataan yang ada. Gideon sedang sembunyi ketika malaikat berkata, Allah menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah perkasa. Ya pahlawan yang tidak punya rasa takut. Dan dia mau berkata, roh di dalammu lebih besar dari mereka yang di dunia ini. Dan itu mulai dengan dihancurkannya intimidasi dari hidupnya. Orang-orang Kristen yang terintimidasi, engkau tidak akan pernah bisa mengalami kemenangan. Dan bagaimana bukti bahwa intimidasi dihancurkan? Gideon mendapatkan tes yang pertama. Lihat ayat 25. Pada malam itu juga Tuhan berfirman kepadanya, ambillah seekor lembu jantan kepunyaan ayahmu, yakni lembu jantan yang kedua, berumur 7 tahun. Runtuhkanlah mezbah Baal kepunyaan ayahmu, dan tebanglah tiang berhala yang di dekatnya. Kemudian dirikanlah mezbah bagi Tuhan Allahmu di atas kubu pertahanan ini dengan disusun baik. Lalu ambillah lembu jantan yang kedua dan persembahkanlah korban bakaran dengan kayu tiang berhala yang akan kau tebang itu. Kemudian Gideon membawa 10 orang hambanya dan diperbuatnyalah seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Tetapi karena ia takut kepada kaum keluarganya dan kepada orang-orang kota itu untuk melakukan hal itu pada waktu siang, maka dilakukannya pada waktu malam. Ketika orang-orang kota itu bangun pagi-pagi, tampaklah telah dirobohkan mezbah Baal itu, telah ditebang tiang berhala
yang di dekatnya, dan telah dikorbankan lembu jantan yang kedua di atas mezbah yang didirikannya itu. Berkatalah mereka seorang kepada yang lain, siapakah yang melakukan hal ini? Setelah diperiksa dan tanya-tanya, maka kata orang, Gideon bin Yoas, dialah yang melakukan hal itu. Sesudah itu berkatalah orang-orang kota itu kepada Yoas, bawalah anakmu itu keluar, dia harus mati, karena ia telah merobohkan mezbah Baal, dan karena ia telah menebang tiang berhala yang di dekatnya. Tetapi jawab Yoas kepadanya, kepada semua orang yang mengerumuninya itu, kamu mau berjuang membela Baal, atau kamu mau menolong dia? Siapakah yang berjuang membela Baal akan dihukum mati sebelum pagi. Jika Baal itu Allah, biarlah ia berjuang membela dirinya sendiri setelah mezbahnya dirobohkan orang. Dan pada hari itu diberikan oranglah nama Yerubbaal kepada Gideon, karena orang berkata, biarlah Baal berjuang dengan dia setelah dirobohkannya mezbahnya itu. Hal yang pertama yang Tuhan perintahkan adalah engkau beresi keluargamu dulu, saudara. Luar biasa. Dan bukti orang ini tidak langsung jadi orang pemberani. Dia takut lakukan itu pada siang hari, takut dikeroyok orang. Pada malam hari dengan semua pegawainya, tetap dia lakukan apa yang Tuhan katakan. Mezbahnya diruntuhkan, patungnya dibabat habis, dan dikorbankan lembu untuk Allah sebagai korban bakaran. Hari berikutnya orang-orang gempar karena Baal roboh dan tiang berhalanya hancur. Dan mereka bertanya, siapa yang buat ini? Ketahuan Gideon yang lakukan. Tapi dengan dia berani melakukan semuanya itu, roh intimidasi lenyap dari hidupnya. Salah satu tanda, dengarkan baik-baik, saudara lepas dari roh intimidasi adalah, salah satu tanda, tidak berarti mutlak ya, salah satu tanda Anda terbebas dari intimidasi adalah kalau pertama-tama saudara dan saya bisa jadi berkat buat keluargamu dulu. Kalau dengan orang tuamu saja engkau tidak berani bicara akan Yesus, saya berani jamin engkau terintimidasi berat, saudara. Kalau dengan keluargamu engkau tidak berani bersaksi tentang Yesus, saya berani berkata, engkau terintimidasi berat. Kalau di depan keluargamu engkau tidak berani memproklamirkan Yesus, dan engkau bicara tentang dia, saya berani berkata, saudara terintimidasi. Dan itu akan mempengaruhi semua yang lain. Engkau selalu akan berkata, oh belum waktunya, sudah 13 tahun kenal Tuhan, belum waktunya. Saya berkata itu hanya alasan, saudara. Mengapa orang Kristen tidak bisa membawa keluarga datang kepada Allah? Karena terintimidasi hidupnya. Berat untuk bicara tentang Yesus. Atau mungkin malah engkau sadar bahwa hidupku selama ini jadi batu sandungan bagi keluargaku. Itu lain cerita, saudara. Tapi kalau engkau yakin engkau benar di depan Tuhan, yakin engkau punya persekutuan yang manis dengan dia, seharusnya kita mulai bicara tentang kasih Allah kepada mereka. Saya mengalami dengan keluarga istri saya sendiri. 9 tahun saya menikah, saya masuk di keluarga yang sebagian besar pada waktu itu belum kenal Tuhan. Tapi setelah 9 tahun lewat, hari ini saya berkata, saya dengan bebas bersaksi, berbicara tentang Yesus. Ajaib itu, saudara. Dan tidak ada intimidasi apa-apa. Saya berani bicara tentang Tuhan kepada mereka. Saya sampaikan kebenaran apa adanya. Luar biasa. Kalau intimidasi itu masih mengikat kita, jangan nantikan pemulihan, saudara. Masih terlalu jauh dari hidup kita. Apanya yang mau dipulihkan? Kalau hidupmu terus dikuasai oleh ketakutan dan intimidasi. Karena itu membunuh iman kita. Baru muncul sedikit langsung mati, saudara. Karena engkau ketakutan. Engkau boleh tahu banyak bagaimana cara menginjil kepada orang, bagaimana cara jiwa dan sebagainya. Tapi orang tuamu sendiri tidak pernah engkau beritahu firman Allah kepadanya. Tidak berani. Intimidasi. Gideon pertama-tama harus selesaikan Baal daripada bapaknya dulu. Dan itu merupakan
tugas pertama yang Tuhan beri. Saya mau beritahu saudara, pernahkah engkau memberitakan Yesusmu kepada keluargamu? Wah, nggak enak Pak, nanti begini. Intimidasi, saudara. Engkau sudah ketakutan oleh karena engkau tidak berani memproklamirkan Yesus kepada keluargamu. Itu yang pertama, saudara. Baru yang pertama, saudara. Allah membuang intimidasi dalam hidupnya. Yang kedua, lihat ayat 17 sekarang. Ini yang membuat akhirnya dia memanggil Allah dengan nama Jehovah Shalom. Ayat 17 dari Hakim-Hakim pasal yang ke-6. Maka jawabnya kepadanya, jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Janganlah kiranya pergi dari sini sampai aku datang kepadamu, membawa persembahanku dan meletakkannya di hadapanmu. Firman-Nya, aku akan tinggal sampai engkau kembali. Masuklah Gideon ke dalam, lalu mengolah seekor anak kambing dan roti yang tidak beragi dari seefa tepung. Ditaruhnya daging itu ke dalam bakul dan kuahnya ke dalam periuk. Dibawanya itu kepadanya ke bawah pohon tarbantin, lalu disuguhkannya. Berfirmanlah malaikat Allah kepadanya, ambillah daging dan roti yang tidak beragi itu, letakkanlah ke atas batu ini dan curahkan kuahnya. Maka diperbuatnya demikian, dan malaikat Tuhan mengulurkan tongkat yang ada di tangannya, dengan ujungnya disinggungnya daging dan roti itu. Maka timbullah api dari batu itu, memakan habis daging dan roti itu. Kemudian hilanglah malaikat Tuhan dari pandangannya. Maka taulah Gideon bahwa itulah malaikat Tuhan. Lalu katanya, celakalah aku, Tuhanku Allah, sebab memang telah kulihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepadanya, selamatlah engkau. Dalam terjemahan lain, damai bagimu. Jangan takut, engkau tidak akan mati. Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya, Tuhan itu keselamatan, Tuhan itu damai sejahtera, Tuhan itu adalah kedamaian. Mezbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra, kota orang Abiezer. Kata Tuhan itu keselamatan, Tuhan itu kedamaian, Tuhan itu damai adalah Jehovah Shalom. Ketika Gideon menyebut Tuhan Jehovah Shalom, orang Midian belum dikalahkan. Orang Israel masih tertindas. Keadaan belum berubah sama sekali. Baru setelah itu kita membaca dia merubuhkan akan dewa Baal ayahnya. Tapi waktu dia mengatakan engkau Jehovah Shalom, engkau adalah Allah damai sejahtera, keadaan yang sebenarnya belum berubah, tapi rohnya sudah mengenal dia sebagai Jehovah Shalom. Kalau intimidasi itu hilang dari hidupmu, maka inner man saudara, manusia batiniahmu akan mengalami kedamaian yang dari Tuhan. Ketika intimidasi hilang, ketakutan hilang, kekhawatiran hilang, keadaan belum berubah dan belum berubah. Tetapi kalau engkau sudah mulai dilenyapkan dari semua ketakutan dalam hidupmu, engkau bisa mengalami inner peace, kedamaian yang di dalam. Yang di luar tetap bergolak begitu mengerikan, yang di dalam begitu settle, teduh dan tenang sekali. Dan pada waktu itu dia mulai berkata, Jehovah Shalom. Kedamaian tidak terjadi ketika yang di luar itu memberikan harapan dan keuntungan dan ketenangan. Yang di luar boleh apapun yang terjadi. Kelak terjadi pertempuran yang hebat dengan orang Midian. Dan apa yang dialami Gideon baru permulaan. Tapi permulaan ini besar artinya. Saudara, hanya kalau engkau dan saya mengizinkan Allah mencabut semua roh intimidasi yang mencengkram hidupmu, engkau akan mengalami kedamaian yang begitu dalam di dalam manusia batiniahmu. Di luar tetap tidak ada perubahan. Orang Midian menguasai orang Israel, mereka semua masih ketakutan. Tapi kalau ada satu orang dalam keluargamu yang memiliki kedamaian yang solid di dalam rohnya dan bisa berkata Jehovah Shalom, engkau akan mulai dengan Allah
pemulihan yang total pada tahun ini, saudara. Dan seringkali ini yang paling berat dalam hidup orang percaya. Tidak pernah bisa mengizinkan damai Tuhan melingkupi dia. Kenapa? Karena roh intimidasi masih menguasai total dalam hidupnya. Hanya kalau engkau mengizinkan Tuhan mencabut semua intimidasi, ketakutan dari hidupmu, saudara, maka tiba-tiba engkau akan kenal dia sebagai Jehovah Shalom. Engkau akan melihat bagaimana intimnya Allah dengan saudara. Engkau akan tahu ada inner peace, kedamaian yang sangat dalam pada batinnya saudara, yang tidak pernah dirasakan oleh orang dunia. Di luar gejolaknya masih sama, tidak ada perubahan, tapi di dalam engkau akan memiliki akan kedamaian yang begitu teduh, dan tidak ada satu orang pun yang bisa mengertinya. Dan damai semacam itu yang membuat Yesus bisa tidur di atas buritan kapal ketika kapal yang ditumpanginya hampir tenggelam, saudara. Beda dengan Yunus, dablek, saudara. Kapalnya mau tenggelam, tetap di bawah tidur. Kenapa? Dia memang lari dari Tuhan. Saya tahu ketika digoncang, Yunus tahu, ini gara-gara aku, ini gara-gara aku. Tapi dia nekat di bawah. Tapi Yesus memiliki damai yang lain. Dan dia berkata, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Damai sejahtera aku berikan kepadamu. Peace be unto you. My peace I give unto you. Damaiku, damai yang membuat aku begitu teduh ketika aku ada di kapal, ketika kapal itu hampir tenggelam. Yang membuat tetap aku bisa tidur. Dia berkata, aku berikan kepadamu. Itulah sebabnya namanya disebut apa? Raja Damai, Prince of Peace, Jehovah Shalom. Orang Kristen baru 2 langkah ini saja, engkau sudah beda. Tidak ada kepanikan apa-apa. Yang ada cuma damai yang berasal daripadamu. Ketika sekitarmu mulai goyang, mulai rontok, mulai runtuh semua, tidak ada kepanikan, tidak ada sumpah serapah, tidak ada caci maki keluar dari kita, tidak ada stres lagi. Karena Jehovah Shalom yang tinggal dalam kehidupan kita. Itu yang tidak pernah bisa diberikan oleh dunia, saudara. Tapi apakah engkau mau mengizinkan akan semua intimidasi tercabut dari hidupmu atau tidak? Kalau engkau biarkan tercabut, engkau akan mengalami damai yang luar biasa. Sekalipun digoncang luar biasa luarmu, tetap tenang. Orang akan lihat ketenangan yang bukan dari manusia. Sungguh ketenangan yang berasal dari Raja Damai, yaitu Yesus sendiri. Saudara bisa mengerti ini? Dan itu awal dari pemulihan sebetulnya. Dan setelah Gideon tahu dia Jehovah Shalom, apa yang Jehovah Shalom ini lakukan bagi dia? Lihat ayat yang ke-33. Seluruh orang Midian dan orang-orang Amalek dan orang-orang dari sebelah timur telah berkumpul bersama-sama. Mereka telah menyeberang dan berkemah di lembah Yisrael. Lihat kondisi makin parah. Tapi Jehovah Shalom ada di dalamnya. Anda boleh mengalami akan tekanan apapun. Kalau Anda kenal dia sebagai Jehovah Shalom, Anda akan punya ketenangan, keteduhan yang luar biasa. 34, dan inilah kuncinya. Pada waktu itu roh Tuhan menguasai Gideon. Dalam terjemahan aslinya itu seperti orang diberi pakaian, dibungkus dengan pakaian. Roh Tuhan menguasai, membungkus Gideon. Ditiupnyalah sangkakala dan orang-orang Abiezer dikerahkan untuk mengikuti dia. Juga dikirimnya pesan kepada seluruh suku Manasye, dan orang-orang ini pun dikerahkan untuk mengikuti dia. Dikirimnya juga pesan kepada suku Asher, Sebulon, dan Naftali. Dan orang-orang ini pun maju untuk menggabungkan diri dengan dia. Saudara, ketika Jehovah Shalom menguasai kita, Alkitab berkata, roh Tuhan yang membungkus Gideon sendiri. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, kata kitab Nabi Yesaya. Dan Roh Kudus adalah the spirit of truth, roh kebenaran itu sendiri. Pada waktu kita ada kebenaran,
Itu pekerjaan rohnya, kita akan dibungkus dengan dia. Ketakutan akan membuat kita tidak beriman. Intimidasi mematikan iman kita. Ketika engkau tidak beriman, Roh Kudus tidak pernah bisa bergerak dalam hidupmu, karena dia juga the spirit of faith, roh iman. Tapi waktu intimidasi dicabut dari hidup kita, kita kenal dia sebagai Jehovah Shalom. Ada kedamaian di dalam batin yang tidak mungkin dunia tahu. Engkau bisa begitu teduh menghadapi semuanya dengan begitu tenang dan tanpa gejolak, tanpa amarah, tanpa emosi yang meledak-ledak. Kalau Anda baca bukunya Mukendi, marah itu membuat lubang, setan masuk dalam hidupmu, saudara. Tapi sebaliknya orang yang punya Jehovah Shalom dalam hidupnya, dia dibungkus dengan rohnya. Nah, kalau Roh Kudus mulai membungkus seseorang, dengarkan, Alkitab berkata dia juga the spirit of grace, roh anugerah. Maka ketika rohnya membungkus kita, damainya, imannya, anugerahnya dicurahkan dalam hidup kita. Pada waktu itu menguasai kehidupan kita, engkau akan melakukan banyak perkara yang orang berkata tidak mungkin dia lakukan. Tapi sungguh akan terjadi. Alkitab berkata kalau rohnya dicurahkan, padang gurun akan berubah menjadi kebun buah-buahan. Dan kebun buah-buahan jadi hutan yang lebat dengan kekayaan yang luar biasa. Saudara bisa mengerti ini. Ketika Jehovah Shalom tinggal dalam hidupmu, rohnya akan membungkus saudara. Kemanapun engkau pergi, rohnya yang melingkupi saudara. Dan keberanian dari Tuhan akan membuat kita bertindak oleh karena kekuatannya. Lalu apa yang terjadi? Pasal yang ke-7 sekarang. Pasal 7. Lihat mulai ayat yang pertama. Apa yang terjadi ketika rohnya mulai membungkus kita? Ini yang banyak orang Kristen tidak tahu dan akhirnya dia kecewa. Adapun Yerubbaal, itulah Gideon, bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya, dekat bukit More di lembah. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang ku kehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian, siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dan rakyat itu dan tinggallah 10.000 orang. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat, suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang-orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang tidak akan pergi. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air, dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulut ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tetapi orang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Dari rakyat itu mereka mengambil bekal dan sangkakala. Demikianlah seluruh orang Israel disuruhnya pergi masing-masing ke kemahnya. Tetapi ke-300 orang itu ditahannya. Adapun perkemahan orang Midian ada di bawahnya di lembah. Poin yang keempat, selalu begini saudara.
ketika Roh Kudus mulai melingkupi kita, yang pasti akan Tuhan buat adalah Dia akan meminimalkan kekuatanmu sendiri. Apa yang engkau pandang sebagai resources, sumber kekuatan, akan diciutkan Tuhan, diminimalkan. Sampai pada titik di mana engkau berkata, bukan karena aku, tapi oleh karena Dia. Sebab sekali kita berkata, karena aku, engkau mencuri kemuliaannya dan engkau binasa. Selalu begitu, saudara. Lihat di Alkitab. Selalu dibuat kecil dan tidak berdaya. Dibuat jadi minimal kekuatan kita. Istilah yang saya pakai mungkin hanya sebagai pantas-pantas, saudaraku. Biar pantas, sudahlah kamu pakai ini aja. Dan itu yang membuat manusia tidak bisa mengerti. Selalu kita menghitung, mengkalkulasi. Kekuatan kita berapa? Apa yang bisa kita buat dengan kekuatan kita ini? Mulai ketika engkau mengkalkulasi itu, lihat Daud pernah menghitung tentaranya. Allah begitu murka kena penyakit sampar, mati begitu banyak. Untuk apa? Dia mau tahu kekuatanku. Allah berkata tidak perlu tahu kekuatanmu. Asal engkau tahu kekuatanku, kata Tuhan. Nah, orang Kristen mau tahu kekuatannya, percuma, saudara. Sekali engkau tahu kekuatanmu, dia akan buat jadi minimal lagi, dikecilkan lagi. Sekali kita hitung kekuatan kita, dia berkata, kecilkan lagi. Sampai tidak ada lagi yang kita bisa hitung dari hidup kita. Tidak ada lagi, saudara. Dan itu yang membuat banyak orang tidak tahan sebetulnya. Ada orang-orang yang sedang mengalami penurunan. Turun. Kalau engkau terus turun, saudara. Sedang engkau tahu aku punya damai Tuhan. Aku tahu rohnya tinggal padaku. Kenapa aku turun dan terus turun? Dengarkan. Dengan apa yang ada sekarang, Tuhan berkata, masih sombong nih orang. Sudah kayak begini masih sombong. Dia bilang, turunkan lagi. Masih sombong. Dia bilang, turunkan lagi. Tambah besar kepalanya. Turunkan lagi. Sekarang malah pakai kuda-kuda kakinya. Patahin kakinya. Terus malaikat bilang, Tuhan, ini karet per, ini per. Saya angkat, langit lagi. Dia bilang, tekan terus. Habis Tuhan, gak apa-apa. Mati biar aku bisa bangkitkan dia. Terus, habisin. Mau gak? Orang yang kayak istilahnya Daniel, per, begitu. Terus. Diminimalkan kekuatan. Oh Pak, apakah berarti semua kami harus habis-habisan? Tidak. Siapa yang bilang? Itu masalah hati sebetulnya. Sampai sebetulnya banyak orang yang punya semua. Tapi hatinya berkata, aku hanya bergantung kepadamu dan bukan dengan semua yang aku punya. Tapi semua gantunganmu, saudara, yang dari manusia, kan dia potong satu persatu. Bayangin, 32.000 orang yang takut pulang 22.000 takut semua. Rombongan penggembira pulang seneng, pulang seneng pulang. Setinggal 10.000 orang nekat. Dia bilang terlalu banyak ini. Suruh minum. Pada minum kayak anjing semua. Dia bilang gua gak butuh anjing. Suruh pulang anjing-anjing ini. Minum pakai tangan. Saudara bisa lihat. Tinggal 300 orang. Pusing gak? Dibuat sampai minimal kekuatan. Dan itu Allah kita. Proses Tuhan dalam hidup kita akhirnya membuat engkau dan saya tidak punya self-confident. Gak punya. Lihat. Engkau hanya punya confident in God. Tidak pernah engkau bisa punya rasa percaya diri, tidak lagi. Tapi percaya kepada Allah. Ada orang yang rasa percaya dirinya kuat. Yakin semua bisa diatur.
yakin semua bisa diprogram, bisa. Anda akan dibabat habis. Sampai kau tidak punya lagi self-confident, tapi confident in God. Baru itu terjadi, saudara. Sakit, Pak? Sedikit, saudara. Senangnya lebih banyak. Ketika Allah memulihkan kita, luar biasa. Pak Arifin berkata pada saya, dengan Tuhan itu ngeri-ngeri sedap, katanya. Ada ngeri-ngerinya, terakhirnya sedap. Tapi jangan nekat, jangan coba-coba. Wah, masukkan yang ngeri-ngeri. Kalau Allah bervariasi, bukan ngeri-ngeri sedap, tapi ngeri-ngeri mengerikan gitu, habis, saudara. Tambah mengerikan. Ikuti aja irama Tuhan dalam hidup kita. Saudara akan belajar makin luar biasa. Sebetulnya makin diminimalkan, makin hebat Allah mengerjakan kita. Dengan intimidasi dicabut, Joshua mengenal kebaikan dan keintimannya. Gideon, maaf. Dan dia kenal dia sebagai Jehovah Shalom. Jehovah Shalom memberi apa? Membungkus Gideon dengan rohnya dan meminimalkan kekuatannya. Kelak perangnya itu cuma teriak-teriak. Yang akhirnya tercipta setelah Jehovah Shalom diwahyukan dalam hidup kita. Hakim-Hakim pasal yang ke-8. Maaf, pasal 7, masih pasal 7. Lihat ayat yang ke-15. Segera sesudah Gideon mendengar mimpi itu diceritakan dengan maknanya, sujudlah ia menyembah. Kemudian pulanglah ia ke perkemahan orang Israel lalu berkata, bangunlah, sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tanganmu. Sesudah itu dibagikannya ke 300 orang itu dalam 3 pasukan, dan ke tangan mereka semua diberikan sangkakala dan buyung kosong dengan suluh di dalam buyung itu. Dan perhatikan, berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah aku dan lakukanlah seperti yang kulakukan. Maka apabila aku sampai ke ujung perkemahan itu, haruslah kamu melakukan seperti yang kulakukan. Apabila aku dan semua orang yang bersama-sama dengan aku meniup sangkakala, maka haruslah kamu juga meniup sangkakala sekeliling seluruh perkemahan itu dan berseru, demi Tuhan dan demi Gideon. Hal yang indah ketika rohnya membungkus kita dan Tuhan meminimalkan kekuatan kita. Allah membentuk karakter orang ini jadi orang yang punya yang namanya keteladanan, saudara. Dia berkata, kamu lihat aku, apa yang aku lakukan, kamu ikuti seperti yang aku lakukan. Saya sering kali berkata, yang paling menarik buat saya sebagai hamba Tuhan sebetulnya bukan profesinya, tapi kesempatan dan kehormatan yang Tuhan beri untuk mengalami dulu apa yang Alkitab ini dan janjinya berikan. Satu kali saya pernah mengeluh dengan Tuhan, Tuhan, kenapa engkau jadikan saya bemper? Selalu kalau ada apa-apa saya ditabrak dulu. Tuhan berkata, jangan GR, bempernya bukan kamu, tapi Yesus. Dia sudah lakukan semua buat kamu. Kamu hanya bemper serep di belakangnya Yesus. Tapi gak kelihatan Tuhan. Jadi yang mau nabrak rasanya saya terus. Dia berkata, karena kamu tidak melihat apa yang sudah aku lakukan. Tapi sebetulnya aku yang buat jejak, dan engkau tinggal mengikuti jejakku. Dan saya belajar, saudara, itu yang paling menarik. Kalau cuman hanya ngomong, ngajar, firman, saya khawatir jadi orang Farisi. Dalam fase tertentu dalam hidup saya pernah mengalami fase itu, hanya ngomong, akhirnya kayak mesin khotbah, saudara. Saya bisa 3-4 kali setiap hari bicara, tapi seperti mesin. Tapi ketika roh Tuhan membaharui hidup saya belajar sesuatu. Semua ini harus dihidupi dan harus dilewati. Dan membuang semua kemunafikan dalam kehidupan kita. Hal yang menarik yang sekali lagi saya sering kali katakan adalah, saya sering kali diberi kehormatan, kepercayaan oleh Allah untuk mengalami dulu. Dan baru saya bisa bersaksi, saya mengalami semuanya ini.
Kenapa Daud bisa berkata begini? Aku lebih bijaksana dari semua pengajarku. Sebab pengajarnya hanya ngajari apa yang Taurat katakan. Tapi dia mengalami Tuhan dalam hidupnya. Satu kali engkau bisa mengajar para pengajarmu kembali. Berdasarkan kebenaran yang terjadi dalam hidupmu. Dan bukan oleh karena knowledge dan pengetahuanmu. Ada banyak orang yang tidak berani berbicara kepada orang-orang yang lebih tua. Karena kita berkata mereka lebih pintar dari aku. Daud berkata aku lebih bijaksana dari semua pengajarku. Bukan karena otaknya lebih hebat saudara, bukan. Tapi karena dia mau mengalami apa yang Alkitab ini ajarkan dalam hidupnya. Saya berkata kalau saudara berkata Tuhan aku mau minta ngalami yang sama. Satu kali orang lihat saudara, orang akan contoh hidupmu saudara. Engkau bisa berkata kamu lihat aku dan perbuat seperti yang aku perbuat. Engkau ikuti teladanku. Dan ini karakter yang Tuhan berikan kepada orang yang bernama Gideon. Saya pernah ceritakan kepada saudara, saya baca artikel di Kompas tentang Yitzhak Rabin setelah dia ditembak mati di Israel tahun lalu. Tahun ini saya lupa. Yitzhak Rabin dikatakan sebagai seorang jenderal dan dalam ulasan itu diceritakan tentang kebiasaan jenderal Israel dalam berperang. Kalau jenderal lain di negara lain kalau berperang dengan anak buahnya, komandannya akan berteriak, serbu, serang, tembak. Nanti yang kopral balok satu itu maju duluan. Lah perwiranya di belakang, kalau aman dia ikut. Terus, tembak, jangan mundur semua. Ya gua juga mundur katanya. Jadi pokoknya dia suruh anak buahnya maju duluan. Sehingga kalau perang, tentara yang paling rendah pangkatnya, yang banyak gugur. Tapi orang Israel rupanya sudah dari waktu-waktu dulu. Kalau perang, komandannya tidak pernah berteriak, serbu, tembak, maju. Nggak pernah. Mereka teriaknya apa? Ikut saya. Dia yang lompat pertama, dia yang maju duluan. Dalam perang Timur Tengah, ketika Israel melawan orang-orang Arab, prosentase kematian perwira bagi orang Israel paling besar. Kenapa? Dia nggak berkata, prajurit, maju duluan lu. Kalau mati, matilah dulu dan gua terakhir. Dia berteriak apa? Ikut saya. Luar biasa. Kalau nginjak sekali ranjau, mati dulu saudara. Yang lain mati, mundur. Tentaranya mati. Yang pangkat berikutnya gantikan dia. Dan teriakannya cuma satu. Ikut saya. Luar biasa. Gideon berkata, kamu lihat aku. Dan kamu tiru apa yang aku perbuat. Orang seperti ini seperti Paulus. Berani berkata, ikutlah teladanku. Saudara yang paling rohani, Anda yang harus bisa berteriak itu dengan hidupmu. Ikut saya. Anda akan lihat seluruh keluargamu dibawa datang menyembah kepada Yesus Kristus Tuhan. Amen. Tapi kalau kita tidak pernah berani berteriak itu dengan hidup kita. Tidak usah teriak-teriak dengan perkataan kita. Hidupmu saja. Sekian belas tahun kau jadi anak Tuhan. Apakah keluargamu melihat engkau sebagai terang yang kuat dan berkata, aku mau ikut Tuhan yang engkau sembah. Dan kalau tidak, memang kita baru teriak-teriak di mulut saudara dan belum dari hidup kita. Jehovah Shalom membuat intimidasi hilang. Jehovah Shalom yang membungkus kita dengan Roh Kudusnya. Jehovah Shalom yang sama meminimalkan kekuatan kita. Dan dari semua proses yang ada, lahir keteladanan. Yang keenam, lihat pasal yang ke-8. Ayat yang pertama. Pasal yang ke-8, ayat yang pertama. Lalu berkatalah orang-orang Efraim kepada Gideon, apa macam perbuatanmu ini terhadap kami? Mengapa engkau tidak memanggil kami ketika engkau pergi berperang melawan orang Midian? Lalu mereka menyesali dia dengan sangat. Lalu perhatikan jawabannya. Jawabnya kepada mereka, apa perbuatanku dalam hal ini jika dibandingkan dengan kamu? Bukankah pemetikan susulan oleh suku Efraim lebih baik hasilnya dari panen buah anggur kaum Abiezer? Allah telah menyerahkan kedua raja Midian itu, yaitu Oreb dan Zeeb, ke dalam tanganmu. Apa yang telah dapat kucapai jika dibandingkan dengan kamu? Setelah ia berkata demikian, maka redalah marah mereka terhadap dia. Apa ini saudara? Kerendahan hati.
Orang Efraim gak diajak perang. Waktu perang pertama kali, mereka bunuh-bunuhan, hanya kelompoknya yang ikut. Tapi kemudian bangsa suku-suku lain mulai ikut mengejar orang Midian. Tapi Efraim merasa dilecehkan. Kenapa dari pertama aku tidak dilibatkan? Biasanya orang tuh begitu ya saudara. Kalau gak dilibatkan gagal, gak ada aku kok. Ya, coba ada aku, lain ceritanya. Selalu begitu. Begitu menang, kenapa gue gak diajak? Ngamuk. Kalau kalah, lah iya gak ada aku. Orang ngomong-ngomong sih kok. Kabeh dikerjani dewe kok. Salah gitu saudara. Orang itu mesti milih amane kok saudara. Mesti begitu. Nekat betul manusia itu selalu begitu. Kalau ditinggal gagal, syukur rasano. Kualat karo aku gitu. Kalau akhirnya menang besar, kowe ngenyek be aku rambut jai piye gitu saudara. Selalu begitu. Manusia itu begitu saudara. Ini yang sama. Tapi ketika diproses Tuhan itu sudah, prosesnya Allah sudah begitu luar biasa. Ngadapi orangnya dia berkata apa? Panen susulanmu lebih baik dari panen pertamaku. 2 rajanya diserahkan Tuhan dalam tanganmu. Loh, kamu lebih hebat dari aku. Reda amarahnya. Saudara, kalau engkau ketemu dengan orang semacam ini, Gideon mengajar kerendahan hati. Amen, saudaraku. Keteladanan akhirnya akan membuat kita belajar rendah hati. Habis ngerti yuk. Aku ini cuma penakut, didatangi malaikat, dikatakan pahlawan yang gagah perkasa. Diberi kekuatan merubuhkan Baal. Punya pasukan 32.000, tinggal 300. Semua karena Tuhan. Aku cuma teriak-teriak. Semua karena Dia. Kalau engkau merasa engkau hebat, katakan ya kau hebat memang. Itulah sebabnya Alkitab berkata, saling mendahului dalam memberi hormat. Amen, saudaraku. Kalau Anda lihat militer, ketemu yang pangkatnya lebih rendah, memberi hormat dulu. Kepada pangkatnya yang lebih tinggi membalas, kemudian setelah yang rendah, memberikan hormat dulu. Alkitab berkata, saling mendahului dalam memberi hormat, saudara. Saudara akan diberkati Tuhan dan siap orang yang rendah hati siap dipulihkan. Orang yang congkak akan dihancurkan, yang rendah hati akan diangkat. Dan poin yang terakhir, ayat yang ke-22 dan 23. Poin yang ke-7, Alkitab berkata, kemudian berkatalah orang Israel kepada Gideon, biarlah engkau memerintah kami, baik engkau, baik anakmu maupun cucumu, sebab engkaulah yang telah menyelamatkan kami dari tangan orang Midian. Jawab Gideon kepada mereka, aku tidak akan memerintah kamu, dan juga anakku tidak akan memerintah kamu, tetapi Tuhan yang memerintah kamu. Luar biasa. Dikasih tahta, saudara. Dia berkata, tidak, Tuhan yang memerintah kamu. Orang ini tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Ajaib, saudara ya. Dia berikan keteladanan, dia berikan kerendahan hati. Dia tidak ambil kemuliaan Tuhan. Minggu lalu Pak Yusak datang ke Ungaran, saudara. Ya, saya bersyukur kepada Tuhan. Dan di antaranya karena ada pesan Tuhan buat saya. Nanti pada waktunya saya ceritakan semua, saudara. Nanti pada waktunya. Tapi satu di antaranya dia mengajar baik sekali. Dia berkata begini. Ini bukan pesan yang Tuhan berkata pesannya begini enggak, tapi dia memberikan nasihat yang bagus sekali. Dia berkata, gembala jangan menggantungkan dirinya atau membebani domba-dombanya. Gembala itu bukan kerjaannya merah susunya domba-domba, ayo diperahi semua itu. Jangan. Tapi gembala itu kerjaannya menghidupi domba-dombanya. Kamu kasih makan, kamu lakukan yang terbaik buat mereka. Dan dia berkata begini, kamu sudah diajar Tuhan banyak tentang berjalan di dalam roh, dan kamu mulai melihat hasilnya. Dan Tuhan mengajar kamu untuk memberi. Dan dari kesaksian yang semua kita tahu,
Selalu Tuhan yang minta kamu dulu yang selalu mulai. Dalam beberapa peristiwa, terutama dalam hal keuangan, memberi. Dan dia berkata, itu yang sebetulnya baik. Karena engkau tidak hanya memberi kepada mereka kata-kata firman, tapi bahkan uangmu, hidupmu, tenagamu, engkau curahkan semua. Itu akan membuat mereka tumbuh dan jadi dewasa. Saya belajar dari pengalaman apa yang beliau sampaikan. Seperti yang Yosua alami. Aku tidak akan memerintah atas kamu. Tuhan yang memerintahkan. Tahta disodorkan. Biar kamu dan anak-anakmu yang memerintah kami. Dia berkata tidak. Biar Tuhan yang memerintah atasmu. Amen, saudaraku. Saya percaya semua kita milik daripada Allah. Semua Anda adalah domba-domba Tuhan yang mulia. Anak-anak kekasih dari Bapa di surga. Tidak ada orang yang berhak menginjak kepala kita. Tidak ada, saudara. Hanya tangan Tuhan yang boleh nekan kalau kita nakal dan jewer kuping kita. Dan kalau perlu tekan sampai minimal kekuatan kita. Tapi saya berkata itu merupakan channel untuk kita mengalami pemulihan yang berasal dari Dia. Saudara siap dipulihkan tahun ini? Saudara mau dipulihkan tahun ini? Atau tunggu 20 tahun lagi? Saya berkata, inilah the year of total recovery. Belajar dari Gideon, saudara. Engkau akan berkata, sungguh Allah itu luar biasa. Saya berdoa biar Jehovah Shalom pada pagi hari ini tinggal dalam hidup kita. Damai sejahtera ku berikan kepadamu, kata Yesus. Damai sejahteraku aku berikan kepadamu. Kalau engkau punya damai sejahteranya, di luar keadaan boleh tidak berubah. Boleh tetap sama. Boleh makin buruk, boleh makin mengkhawatirkan. Tapi kalau engkau bisa melihat akan apa yang Tuhan kerjakan, sungguh engkau akan berkata, Jehovah Shalom. Mari berdiri bersama-sama, saudara.